액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai guys, Assalamualaikum. Kami dari mahasiswa Universitas Bunga Bangsa, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan semester 3A. Kami di sini ingin melakukan observasi berupa wawancara kepada guru BK-nya langsung, bahwasannya kalau ini tuh merupakan tugas dari dosen kami, dosen mata kuliah Bimbingan Konseling bimbingan belajar ya guys, lebih Bimbingan tepatnya. bimbingan belajar. Semua teman-teman yang melihat ini akan kami panggil sebagai teman-teman BK karena kami menganggap konseli nantinya atau teman-teman sekalian itu sebagai teman. Dan sebagai teman juga kami tuh berprinsip bahwa BK itu merupakan sahabat siswa. Jadi ya di sini kita ingin mengulik pembicaraan tentang materi kami dari kelompok kami ke guru BK sendiri. Mungkin tidak terlalu mengkerucut kepada burnout, tapi ada poin-poin intinya tersebut dan ada step by stepnya seperti apa. Mungkin untuk sahabat-sahabat BK, teman-teman BK yang lain membutuhkan apa aja proses dari kasus burnout atau layanan individu, bisa menonton ini. Selamat menonton semuanya. Dadah. Oke teman-teman BK semuanya, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu guru BK di SMK Negeri 2 Kota Cirebon, yaitu Ibu Atik. Berarti masih muda ya Ibu Atik ini, ya ampun. Aku kalah ini loh, kalah cantik Ibu. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat teh. Ya. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sini? Di SMK 2. Di SMK 2 itu dari tahun 2019. Mau tahu dong Ibu kenapa jadi guru BK sih? Dan bisa sampai di Cirebon ini. Ceritanya gimana gitu Iya. ya? Oke. Ini ceritanya pasti agak panjang ya teh ya. Iya, nggak apa-apa. Pertama kali kenapa saya memilih menjadi guru BK atau memilih jurusan BK, sebetulnya bukan karena pilihan sendiri gitu. Ada rekomendasi dari saudara bahwa katanya 5-10 tahun mendatang itu BK ini akan sangat dibutuhkan gitu. Artinya lapangan pekerjaan terbuka lebar. Nah, akhirnya saya memilih prodi BK gitu. Dibilang suka belum juga gitu, tapi saya memilih prodi ini untuk saya bekerja nantinya, agar saya memudahkan saya untuk bekerja. Akhirnya saya kuliah di prodi BK. Setelah memasuki proses perkuliahan, lalu saya menjalani perkuliahan setiap hari, ternyata saya semakin cinta dengan BK gitu. Oh, ternyata ini yang saya butuhkan gitu. Ternyata di BK itu memang mata kuliahnya, lalu pelajaran-pelajarannya saya suka juga gitu. Saya suka membantu orang, saya suka mendengarkan orang lain bercerita gitu. Itu kan salah satu kemampuan mendasar di BK seperti itu. Ceritanya bisa ke Cirebon itu ada info bahwa di sini ada lowongan guru BK. Akhirnya saya mau coba deh melamar di sini. Alhamdulillah diterima. Di situ saya mau terjun menjadi praktisi BK gitu di tahun 2019. Pada saat itu saya juga belum lulus kuliah gitu. Jadi belum lagi nyusun tesis. Saya terima di sini. Jadi saya mulai belajar menjadi guru BK itu mulai tahun 2019. Begitu teh. Setelah menjadi guru kan banyak nih Bu masalah siswa yang muncul. Gimana sih Bu perasaannya pas Ibu menangani konseli atau siswa tersebut untuk pertama kalinya itu bagaimana?
menjadi guru BK ya, menjadi guru BK itu tentu banyak pandangan di masyarakat itu pasti akan banyak menerima masalah. Pertama kali saya mendengarkan masalah dari siswa itu ketika saya konseling individu. Konseling individu terutama di SMK 2 itu latar belakangnya memang menengah ke bawah gitu, sehingga banyak cerita siswa dari background keluarga yang apa namanya, kondisi ekonominya di bawah, belum lagi keluarganya yang broken home seperti itu. Perasaan pribadi saya sebetulnya justru banyak bersyukur gitu. Artinya ternyata masih banyak atau banyak sekali anak-anak di usianya yang harusnya tuh nggak mikirin apa-apa, cuma belajar aja gitu ya. Tapi ternyata masalah mereka kok sangat berat gitu. Perasaan saya pribadi sih lebih ke bersyukur ya di usia saya saat ini saya tidak mengalami masalah seberat itu gitu. Lalu selanjutnya perasaan yang muncul adalah saya ingin membantu anak-anak untuk mereka memiliki perasaan eh, optimis bahwa mereka juga bisa berhasil meskipun dari background keluarga yang memang menengah ke bawah ataupun ya tadi dari orang tua yang tidak harmonis lah, kurang harmonis seperti itu. Mungkin teman-teman BK di rumah ada yang belum tahu apa itu konseling individu. Ibu boleh nggak jelasin sedikit tentang apa sih konseling individu itu? Oke, saya coba jelaskan ya konseling individu. Konseling individu itu apa ya, proses bantuan dari konselor atau guru BK terhadap konseli atau klien, atau kalau kliennya siswa berarti guru BK terhadap siswa. Artinya proses bantuan untuk menyelesaikan masalah konseli atau masalah siswa secara pribadi gitu. Bukan guru BK atau konselor yang membantu menyelesaikan, namun di konseling individual ini guru BK atau konselor itu membantu konseli agar konseli tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Jadi bukan ketika anak datang ke guru BK melakukan konseling individual, masalahnya jadi selesai dibantu guru BK, tidak. Tapi bagaimana guru BK itu membantu siswa membuat pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu teh. Baik Ibu. Layanan konseling individu ini eh, di sini tuh biasanya banyaknya kasusnya apa ya, Bu? Konseling individu tentu karena di sini siswanya sangat banyak ya. Jadi kalau diseragamkan juga nggak bisa karena memang banyak sekali, sangat unik ya namanya siswa itu gitu. Di SMK 2 masalahnya banyak. Kalau ketika saya konseling itu kalau kelas 10 biasanya masalahnya adalah di sekolah, pertemanan gitu. Karena kan masih masa adaptasi. Kalau misalnya di kelas 11 ada yang apa ya, sudah mulai terbuka dengan keluarganya. Misalnya ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah perilaku keluarga terhadap siswa tersebut gitu. Lalu kalau kelas 12 biasanya sih ke karir gitu. Masalah-masalahnya sejauh ini sih yang saya hadapi sih seperti itu gitu. Kira-kira nih Bu, selama Ibu menjadi guru BK di sini dari tahun 2019, eh, pernah tidak menemukan satu kasus atau beberapa kasus tentang burnout belajar atau kejenuhan belajar ya teman-teman yang biasa diketahui? Oke, burnout belajar. Saya juga sering mendengar burnout ya, tapi kalau burnout yang saya dengar itu bukan di belajar, tapi burnout di wajah. Banyak jerawat yang muncul gitu ya. Artinya kita ilustrasikan di apa namanya, burnout itu kan kondisi yang sangat kritis gitu. Jadi yang saya pahami tentang burnout belajar itu adalah kondisi yang sudah kritis karena kelelahan belajar sehingga kondisi fisik dan emosinya itu terganggu. Gitu ya Teh ya. Nah, tapi yang saya temukan di sini sebetulnya menurut saya tidak termasuk burnout gitu. Karena kalau burnout itu ketika dia memang belajar terus-menerus sehingga dia merasakan lelah, kelelahan fisik, dia bisa sakit atau sampai pingsan misalnya, itu yang dimaksud burnout menurut saya. Nah, yang saya hadapi di sini sebetulnya bukan burnout, memang kelelahan belajar biasa, kejenuhan sebetulnya, kejenuhan belajar biasa.
eh, salah satunya anak misalnya mengeluh ketika memiliki kesulitan gitu. Jadi yang masalah yang saya hadapi itu bukan lebih ke burnout tapi kesulitan belajar. Misalnya jurusan tata busana, mereka kaget dengan segudang tugas, lalu pekerjaannya yang sangat banyak gitu sehingga banyak siswa yang apa ya melakukan konseling gitu ya. Bu ternyata susah di sini. Ada yang mengeluh pengen pindah sekolah, ada yang mengeluh akhirnya nggak berangkat sekolah karena tugasnya belum misalnya lebih ke situ. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan burnout sampai yang anak tuh belajar terus, jadi akhirnya sering pingsan, sakit gitu sih. Saya belum menemukan ya, nggak tahu kalau misalnya guru BK yang lain gitu. Jadi karena kalau ketika kita melabeli sesuatu itu kita harus paham dulu bahwa apakah ini kita bisa mengidentifikasi ya bahwa ini apakah burnout atau bukan sih gitu atau hanya kelelahan belajar biasa gitu. Sedangkan anak zaman sekarang itu jarang yang kutu buku gitu, jarang yang kutu buku. Jadi kan mungkin eh, lebih ke apa ya banyak yang males gitu akhirnya tuh banyak yang lebih ke males atau apa ya daya tahannya kurang sehingga ketika menemukan kesulitan sedikit menghindar gitu. Oh ternyata di busana tuh susah ya Bu. Oh di perbankan itu ternyata susah gitu. Lebih ke situ teh. Kalau kan tadi ada Ibu bilang ada yang menghindari apa namanya mata Pelajaran. pelajaran tersebut, akhirnya dia tidak masuk. Itu dapat laporannya dari mana Ibu kira-kira? Dari apakah dari wali kelasnya atau Mm-mm. dari teman-temannya atau dia sendiri yang datang ke ruangan? Kalau banyak ada beberapa siswa yang menghindari di beberapa pelajaran itu biasanya dapat infonya dari guru mata pelajaran tersebut. Misalnya matematika ada yang info ke wali kelas dan setelah dari wali kelas baru ke BK atau guru tersebut langsung ke BK gitu bahwa anak ini di pelajaran saya jarang masuk misalnya. Ternyata misalnya anaknya sekolah tapi ternyata ada di kantin, ada di masjid misalnya dia menghindari pelajaran atau dia full nggak sekolah gitu, dia benar-benar dari pagi nggak sekolah gara-gara hari ini ada pelajaran misalnya akuntansi akhirnya dia nggak sekolah karena merasa dia sulit gitu. Nah itu info tersebut saya tidak pernah menemukan info dari siswa yang bermasalah gitu tapi lebih ke dari guru pengajarnya atau dari wali kelasnya atau dari teman-teman gitu biasanya Bu si ini jarang masuk loh gitu biasanya kayak gitu sih. Untuk penanganan seperti ini, Bu, ada tahap-tahapannya nggak sih, Bu, untuk penanganan siswa seperti itu tadi? Setiap masalah yang dihadapi, yang apa ya, yang dilaporkan ke BK, tentu kami punya tahapannya tersendiri. Tahapan ketika misalnya penyelesaian masalah yang tadi, anak menghindari beberapa mata pelajaran, anak jarang sekolah gitu ya. Kita kan nggak tahu tuh anaknya apakah males kah, atau takut sama guru, atau gak nyaman sama teman gitu. Yang pertama harus diidentifikasi adalah penyebab masalah. Tentu yang pertama panggil dulu anaknya, ajak ngobrol gitu, diajak ngobrol. Kalau sudah ketemu masalahnya, oh misalnya masalahnya gara-gara teman, nanti kita bikin nih layanan di kelas klasikal yang membuat anak-anak itu bisa berbaur dengan teman-temannya. Dibikin betah lah anaknya gitu ya, serta dimotivasi. Kalau misalnya Bu ternyata masalahnya dia takut sama guru atau salah satu mata pelajaran, penyebabnya dari guru kah atau dari siswa? Kalau dari siswanya ternyata jarang ngerjain tugas, berarti siswa dong yang bermasalah. Kita bantu sok tugas mana yang belum. Yuk dicicil, dikerjain. Seperti itu. Nah, kalau misalnya anaknya ternyata sudah banyak sekali masalah yang dia pikul, beban yang dia pikul, entah gara-gara temennya, gara-gara pusing, gak ada uang untuk berangkat, atau gak suka pelajarannya, jurusan yang gak cocok misalnya ya, kita biasanya home visit gitu. Kita datang ke rumahnya, ngobrol sama orang tuanya. Gimana sih anak di rumah? Gitu. Ada masalah apa di sini gitu atau pilihan apa namanya anak SMK 2 itu disuruhnya oleh siapa? Keinginan sendiri kah atau disuruh sama orang tua gitu. Sehingga kalau misalnya sudah ketemu nih benang merahnya solusinya baru kita bisa
kasih atau misalkan kasih pilihan, apakah anaknya mau dicoba dulu yuk sekolah dulu, misalnya dicoba sebulan 2 bulan. Kalau misalnya dianya udah nggak mau, solusinya adalah kalau nggak pindah sekolah ya dia mungkin mengundurkan diri untuk mengikuti paket C gitu. Itu dilakukan dalam berapa hari atau dalam berapa jam ya Bu? Kalau misal kan kita tadi ada tahapan pengenalan dulu, kita ajak bicara dulu apa sampai ke titik benang merahnya itu kira-kira prosesnya membutuhkan waktu berapa lama ya? Tergantung ya, karena anak kan beda-beda. Kayak yang misalnya gini, contoh saat ini kasus yang sedang saya hadapi adalah anak kelas 10. Dia itu seminggu di awal masuk, tiba-tiba nggak masuk selama seminggu. Ternyata ada info sakit, oh oke sakit gitu kan. Akhirnya kami konfirmasi lagi nih ke orang tuanya, misalkan anak nggak masuk lagi, kenapa nggak berangkat, nggak ada info, nggak ada kabar. Akhirnya kita datengin ke rumahnya. Kalau anaknya misalnya mau ketika ditanya gimana mau lanjut enggak di SMK 2 gitu ya atau masih mau sekolah enggak, kalau anaknya iya Bu mau, ya udah kita coba dulu, kita lihat anaknya perkembangannya, kalau misalnya memang bagus, dia nggak bolos lagi, dia perkembangannya bagus di sekolah, ya udah kita lanjut. Tapi kalau enggak baru kita panggil orang tuanya. Kalau dari segi waktu memang beda-beda, ada yang memang kalau anaknya memang udah nggak mau banget sekolah ya sehari juga selesai gitu, dianya nggak mau. Tapi ada anak yang apa ya, dianya karena saking pengennya di sini tapi hanya karena gak nyaman sama teman misalnya, ya udah yuk coba dulu, insya Allah teman-teman baik kok, nggak ada yang ini gitu ya, kita kasih layanan, kita sering konseling gitu. Jadi untuk masalah waktu sih memang apa ya, tidak ada patokan dan tidak ada apa namanya batas waktu ketika menyelesaikan setiap masalah di BK gitu, masalah siswa, karena memang ya tadi setiap anak-anak itu ya unik gitu, beda kemampuannya beda-beda gitu kan. Kalau setelah adanya tadi home visit tersebut, kondisi dari anak tersebut gimana sih Bu? Baik dari fisik, baik dari mental, atau dari pemikirannya, pola pikirnya. Oke, kalau untuk home visit, karena apa ya, jangankan untuk home visit, anak dipanggil ke ruang BK itu sudah stigmanya bahwa, aduh bermasalah nih gitu kan. Apalagi ketika guru BK dan wali kelas datang ke rumahnya gitu, pasti ada apa-apa nih. Padahal sebetulnya program home visit kami juga ada yang ketika kita tuh hanya apa ya, punya rasa ingin tahu aja gitu, gimana sih background keluarganya seperti itu. Nah, kalau untuk anak yang memang bermasalah, kami datang ke rumahnya untuk home visit. Kondisi anak itu setelah di home visit, ada yang akhirnya semakin nggak mau ke sekolah, ada yang memang akhirnya mau ke sekolah gitu. Jadi memang beda-beda gitu. Cuma memang dari orang tua sih, apa ya, dari orang tua itu ada yang ketika guru datang ke rumah itu ya tadi gitu, bisa apa namanya, bisa untuk diajak bekerja sama lah gitu. Ada yang memang ya udah terserah anak saya lah gitu, anak saya mau sekolah mau enggak gitu, gimana anaknya gitu. Jadi kalau ke kondisi secara fisik dan mental itu tergantung anaknya. Kalau misalnya anaknya semangat mau sekolah, kita datengin tuh jadi oh ternyata guru saya sangat care ya gitu. Sampai datang ke rumah untuk ngejemput, untuk apa ya, untuk apa namanya, ngajak saya untuk ayo ke sekolah lagi gitu. Ada yang ketika didatengin, males banget sih ngapain ini guru datang ke sekolah gitu. Akhirnya dia semakin nggak mau ke sekolah, ya udah karena memang basicnya udah nggak mau sekolah sih gitu. Seperti itu teh. Jadi seperti itu ya Bu. Kalau untuk hubungan antar sosialnya nih, rata-rata kan yang tadi kita bahas tadi banyak ke arah misalnya teman-temannya. Nah, seperti itu kalau sudah kita lakukan konseling tapi anak itu tetap menyendiri, itu kita lakukan konseling ulang atau bagaimana? Anaknya tetap sendiri, nggak punya teman gitu Iya. ya.
Bagi kami sih prinsipnya ketika anak tetap mau sekolah, tugasnya dikerjakan, dan anaknya nggak masalah ketika dia sendiri, nggak sama siapa-siapa gitu, istilahnya nggak ada teman kan teman apa namanya siswa tuh biasanya ada yang bergerombol ke masjid bareng, ke kantin bareng gitu ya. Selama anaknya tidak bermasalah di pelajaran, dia rajin sekolahnya, tugasnya semua dikerjakan, itu nggak ada masalah bagi kami gitu, nggak masalah. Karena kan dengan dia mengerjakan tugas, dia ada di kelas, dia juga sudah berusaha untuk survive, dia mau bersosialisasi dengan teman. Meskipun dia nggak punya teman dekat lah untuk kemana-mana bareng gitu, dia sendiri aja. Menurut saya nggak masalah gitu. Yang penting karena dia niat datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya sudah gitu. Kira-kira nih Bu, ada tips nggak nih buat teman-teman BK di rumah supaya kita tuh rajin gitu, terus nggak terlalu apa namanya malas bersosialisasi itu bagaimana ini? Oke, kalau misalnya tips rajin sih, apa ya, setiap orang pasti beda gitu. Tapi intinya untuk teman-teman, apa ya, ini untuk tipsnya untuk siswa. Iya. Oke, kalau untuk siswa, karena banyak masalah yang saya temui itu, apa namanya, tugas yang menumpuk akhirnya nggak bisa dikerjakan gitu, makanya tipsnya adalah jangan pernah menunda pekerjaan gitu, apapun itu, mau pekerjaan rumah, mau pekerjaan sekolah, mau mahasiswa, pekerjaan apa tugas-tugasnya, karena kalau sudah ditunda, menumpuk, akhirnya kita tidak akan pernah memiliki hasil yang maksimal itu, atau kita nggak pernah bisa mengejar gitu, namanya pekerjaan nih, yang ini belum selesai, udah datang lagi tugas, yang ini belum selesai, akhirnya menumpuk. Ketika sudah menumpuk, kita pusing. Kalau udah pusing, fisik kita bisa sakit juga gitu. Makanya ada tugas sedikit langsung kerjakan, selesai, udah tenang gitu. Makanya tipsnya adalah jangan pernah menunda pekerjaan. Kalau masalah rajin dan lain-lain itu akan rajin dengan sendirinya. Kalau kita sudah punya prinsip bahwa setiap pekerjaan itu kalau sudah ditunda itu udah pasti apa namanya dekat dengan gerbang kegagalan lah gitu. Ada pertanyaan mendadak nih Bu dari kami. Gimana gimana? Kami ini diberi tugas untuk membuat video ini, hak teman-teman BK harus mewawancarai, berbicara dengan guru BK yang titelnya, yang gelarnya itu benar-benar dari BK. jurusan BK, enggak dari, kan ada yang dari jurusan psikologi gitu masuk ke sekolah gitu sebagai guru BK, atau yang dari PAI atau dari guru bahasa Indonesia. Itu kenapa sih Bu? Maksudnya gimana nih? Alasan kenapa? Alasan kenapa kita nih disuruhnya tuh harus ke yang jurusannya sama kita gitu kan. Kami dari bimbingan konseling pendidikan harus juga sama wawancarainya sama yang jurusan BK gitu ya Teh ya. Apa ya? Karena tapi kalau sekarang sih kayaknya guru-guru di sekolah itu sudah sangat minim guru yang memang bukan dari BK tapi jadi guru BK. Kayaknya menurut saya tidak sebanyak dulu gitu karena sudah banyak lulusan BK yang memang dari BK gitu kan. Nah, kenapa kita mungkin kenapa teman-teman juga disuruhnya untuk pokoknya ke guru BK yang dari BK ya jurusannya. Karena ya tadi ketika namanya kita mau cari sumber ilmu gitu. Contoh lah kita tuh nggak bisa nanya cara memasak sama teknisi gitu. Gimana sih caranya bikin bakso? Gimana sih caranya bikin kue? Tapi nanyanya sama orang IT yang biasanya di depan komputer kan nggak nyambung. Meskipun misalnya tadi jurusan psikologi kan ada hubungannya, oke betul. Jurusan agama kira-kira ada nggak ya hubungannya? Sedikit sunggur. Apa hubungannya coba? Kalau hubungannya mungkin lebih ke akhlak dari siswa tersebut. Sehingga dijadiin guru BK. Guru PKN, guru BKN ini biasanya
ya tadi lebih ke sikap, perilaku, padahal kan sebetulnya yang harus teman-teman pahami adalah BK itu bukan polisi sekolah, bukan guru yang harus menghukum perilaku-perilaku yang salah gitu, tidak. Nah, makanya kenapa teman-teman harus diarahkannya ke guru BK, karena agar lebih tahu sumber yang aslinya, yang memang originalnya tuh BK tuh seperti apa sih gitu, sehingga mungkin kalau misalnya teman-teman nanya ketika ke guru yang lain yang menjadi guru BK, mungkin jawabannya ada sebagian yang kalau anak burnout belajar gimana sih, kalau anak nggak sekolah-sekolah gimana sih, oh ya udah diskorsing aja, atau misalnya kalau anak telat ke sekolah gimana, ya udah dihukum aja, kan pasti gitu jawabannya ya. Tapi kalau untuk BK tidak, nggak ada yang namanya di BK hukum menghukum tuh nggak ada, poin mempoin itu tidak ada. Tapi BK itu betul-betul membantu siswa agar mereka tuh sadar gitu akan perilakunya gitu ya, dan itu sangat sulit sebetulnya gitu. Makanya ketika teman-teman diarahkan ke BK itu agar teman-teman itu nanti di lapangan ketika sudah menjadi praktisi BK, entah jadi guru BK atau mungkin jadi dosen gitu, sehingga teman-teman tahu di lapangan itu seperti apa, dan teman-teman mungkin bisa mempraktikannya secara langsung gitu, menjadi guru BK yang BK banget gitu ya, jadi nggak yang ada campuran dari yang lain-lain lah gitu Teh. Oke, teman-teman BK, kita sepertinya sudah banyak yang ilmu yang kita terima ya. Terima kasih untuk Ibu Ati sudah meluangkan waktunya sama-sama untuk kami di sini mengerjakan tugas kami dari dosen kami. Terima kasih. Terima kasih juga buat mahasiswa dari BBC ya? Iya. Dari BBC, dan buat dosen-dosennya juga, salam kenal. Semoga BBC bisa melahirkan lulusan-lulusan BK yang profesional dan bisa menjadi bisa menyumbangkan lulusan terbaiknya untuk salah satunya di kota Cirebon gitu, karena banyak sekali sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru-guru BK yang asli dari BK. Jadi kita tuh harus BK banget lah pokoknya gitu. Ya Teh ya. Makasih juga. Oke, teman-teman BK, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang sudah kalian tonton itu wawancara dari kelompok kami tentang konseling individu mengenai materi atau mengenai permasalahan tentang burnout. Mungkin agak kurang mengerucut ke burnout, tetapi ada poin-poin intinya seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu selanjutnya. Bye-bye. Caikan. 그래도 함께 달려 Ready for action, let's go